Shalom, saudara-saudari terkasih, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menolong kita setiap waktu sampai akhir zaman. Amin. Saudara, kalau kita percaya bahwa selama hidup ini kita disertai oleh Roh Kudus dan tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah ditinggalkan, bahkan di dalam Efesus 1:13 dia bilang Roh Kudus adalah meterai atau penjamin kita sampai akhir zaman. Saudara, kita akan lihat apa yang sebenarnya Tuhan Yesus tetapkan ketika dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Ada tujuannya, saudara. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 10 dan 26. Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kita akan loncat ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ayat ini menunjukkan cara Allah Tritunggal berkomunikasi dengan manusia. Allah Bapa mengatakan segala sesuatu kepada Yesus selama melayani di bumi, Bapa pada Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang disampaikan Bapa kepada murid-muridnya. Nah, inilah perjanjian baru. Tiba saatnya Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di surga dan pribadi Allah yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Meskipun kadang Tuhan Yesus sendiri datang menjumpai umatnya, baik dalam penglihatan maupun mimpi. Nah, Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 26 dia mengajar kita, mengingatkan kita akan semua firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Bapa bicara pada Yesus, Yesus berfirman pada manusia, kemudian naik. Sekarang Roh Kudus menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Roh Kudus punya misi, yaitu mengajar dan mengingatkan kita akan semua perkataan firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita ingin dipimpin Roh Kudus, maka kita harus menyediakan telinga kita untuk mendengarkan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus berbicara selalu melalui firman Tuhan. Dia menyuarakan firman Tuhan yang telah kita baca. Di dalam kehidupan kita, di dalam batin kita, bahkan kadang menyatakan dengan kuasanya. Roh Kudus ingin kita mendengar dan percaya dan melakukan firman. Saat kita melakukan ini, mendengar, percaya, melakukan firman, kita menyatakan pada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu 1 Yohanes 5 ayat 2. Saudara, hati-hati dengan akhir zaman ini. Karena dunia ini sekarang adalah dunia yang sulit mendengar. Dunia modern ini menggiring kita untuk menjadi individualis, dengan jalan memberikan informasi yang setara pada semua orang. Informasi yang saya punya sama dengan yang orang lain punya. Artinya kita sedang dibuat percaya bahwa kita mengetahui segalanya, punya informasi atas segalanya, mengetahui banyak hal. Dengan jalan demikian, satu dengan yang lain tidak lagi saling mendengarkan. Jadi individualis. Tidak butuh dengar orang lain. Tidak butuh dengar pelayan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ini tipuan zaman. Ilah zaman ini mendesain dunia seperti ini. Memang benar kita punya informasi, tapi mengerti belum tentu. Percaya apalagi, jelas tidak. Punya informasi itu tidak sama dengan mengerti, apalagi percaya, apalagi melakukan informasi tersebut. Kalau kita tidak menyadari ini, maka pola-pola individualis ini bisa mempengaruhi cara kita memperlakukan firman Tuhan, saudara. Kita punya Alkitab di saku kita, punya video khotbah di HP kita, tapi itu punya sama sekali berbeda dengan mengerti atau bahkan percaya firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita merasa ayem, tenang hanya karena kita punya firman Tuhan. Yang harus kita kuatkan adalah mendengarkan firman itu, bukan hanya punya firman. Yang akan Roh Kudus lakukan saat kita merenungkan firman adalah dia akan membuat kita percaya, kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jangan menjadi individualis, merasa tidak membutuhkan sumber firman. Kita butuh firman Tuhan.
supaya kita bisa percaya dan dituntun untuk melakukan firman oleh Roh Kudus. Saudara, dengarkan suara gembala, dengarkan our daily bread, baca firman Tuhan, percayai lakukan firman. Kalau kita tidak bisa mendengarkan orang menyampaikan firman, maka kita tidak akan bisa mendengarkan Tuhan bicara. Itu kata Tuhan Yesus. Ingat waktu ada orang yang berteriak dari neraka kepada Abraham di dalam Injil, minta supaya ada orang mati bangkit, supaya membuat saudaranya menjadi percaya Tuhan, supaya tidak nyusul dia ke neraka. Apa jawab Abraham? Itu di Lukas ya. Kalau mereka tidak dengar kesaksian, tidak mau dengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau tidak mau dengar pelayan Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pastilah orang tersebut tidak mau mendengarkan Yesus yang telah bangkit dari orang mati. Apalagi suara Roh Kudus yang lembut, pasti diabaikan. Kalau saudara tidak melatih diri, dengar firman Tuhan, jangan harap di dalam batin kita Roh Kudus akan bicara. Mari saudara, beri telinga kita untuk mendengar firman. Izinkan Roh Kudus tolong kita untuk mengerti firman dan membuat kita percaya dan hidup dalam firman. Supaya hidup kita dituntun selalu oleh keinginan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Amin.